Shalom, damai di hati, selamat bertemu kembali di channel YouTube saya, Pendeta Heni Momongan. Doa dan harapan saya, saudara semua dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, tetap semangat, dan tetap menikmati berbagai berkat dari Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang merupakan perenungan Gemim pada tanggal 10 sampai 16 Juli 2022, sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Pujian dan syukur kami persembahkan bagimu Tuhan, sebab Engkau Bapa yang baik, yang terus menyertai kehidupan kami dengan kasih setiamu. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kembali lagi kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Berikanlah dan anugerahkanlah kami semua hikmat, supaya kami dapat mengerti dan memahami kehendak-Mu dalam kehidupan ini, dan kami akan selalu memuliakan Tuhan di sepanjang kehidupan yang Tuhan masih berikan. Bersabdalah bagi kami ya Bapa, kami sambut firman-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, bacaan yang akan kita renungkan yaitu dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat 1 sampai ayat 23 dengan judul Dalam Perlindungan Tuhan. Dari Daud pada waktu ia berpura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarkan dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Demikian jauh firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema renungan kita saat ini, kecaplah dan lihatlah Tuhan itu baik. Kitab Mazmur dalam bahasa Ibrani, Tehillim, yang berarti puji-pujian. Dan dalam Septuaginta, Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani, dikerjakan sekitar tahun 200
sebelum Masehi ialah psalmoi, yang berarti nyanyian yang diiringi alat musik gesek atau petik. Musik memainkan peranan penting dalam ibadah Israel. Mazmur-mazmur menjadi nyanyian pujian Israel. Dalam kitab ini ada dua unsur yang ditonjolkan, yakni doa dan pujian kepada kemuliaan Tuhan, dan yang kedua menyembah Tuhan dalam keindahan kesucian. Di samping itu, kitab Mazmur juga dikatakan sebagai kitab pujian dan doa untuk mensyukuri berbagai berkat Tuhan dan bagaimana menjalani hidup sebagai orang beriman, juga nyanyian pujian untuk pertolongan Allah, dan doa menyatakan kepercayaan umat. Karena itu ada mazmur pujian, doa, ucapan syukur, nyanyian siara, kemenangan, serta berkat dan kutuk. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, khusus bacaan kita saat ini yaitu dalam Mazmur pasal 34 ini dituliskan dalam konteks ketika Daud berpura-pura tidak waras di depan Abimelek, dan itu dapat kita baca dalam kitab 1 Samuel pasal 21 ayat 10 sampai 15. Daud yang adalah orang yang diurapi Tuhan menjadi raja Israel menggantikan Raja Saul. Dalam perjalanannya, Daud meninggalkan padang penggembalaannya menjadi seorang prajurit kerajaan yang gagah perkasa. Saat memimpin tentara Israel, kemenangan demi kemenangan diperolehnya, dan hal ini menimbulkan kecemburuan Raja Saul terhadap Daud, sehingga Raja Saul merencanakan dan berusaha mengejar untuk membunuh Daud. Sehingga Daud harus melarikan diri dari kejaran Saul, dan ketika ia berada di Gat, ternyata keberadaannya juga diketahui oleh Raja Gat, yaitu Akis, yaitu nama yang sesungguhnya, atau Abimelek, yang menunjuk pada jabatan yang artinya ayah dari raja. Suatu keadaan yang sangat terjepit. Lari dari Saul yang berusaha membunuhnya. Dia juga berpisah dari Yonatan, yaitu sahabat karibnya. Kemudian dia harus diperhadapkan lagi dengan Akis yang sangat membencinya karena Daud ini telah membunuh Goliat. Itulah alasan mengapa Daud berpura-pura gila, yaitu untuk menyelamatkan dirinya dari bahaya maut. Namun hal yang menarik di sini ialah bahwa di tengah kekalutan, rasa takut, bahkan frustasi, dan dalam keadaan yang benar-benar terjepit itu, Daud terus mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Dia mengingat-ingat akan kebaikan Tuhan, sehingga ia tetap memuji-muji Tuhan, mengagungkan, memuliakan, dan memasyurkan nama Tuhan, dan bermegah karena Tuhan tetap bersamanya. Dalam ayat 1 sampai ayat 4. Ia sangat percaya bahwa Tuhan yang disembahnya tidak pernah berubah. Kalau dulu Tuhan pernah menolong saat Daud diperhadapkan dengan singa atau beruang yang berusaha untuk menerkam kawanan domba yang digembalakannya, kalau dulu Tuhan juga turut campur tangan saat ia berperang melawan musuh dan memberinya kemenangan, maka Daud percaya bahwa Tuhan yang sama pasti akan meluputkan dia dari pergumulan berat itu. Dan benar bahwa Tuhan melepaskan dan meluputkan Daud dari penderitaan, sehingga Daud merespon segala kebaikan Tuhan itu dengan puji-pujian dan dalam ketaatannya kepada Tuhan. Dalam keadaan yang seakan tiada harapan, dikatakan ayat 5 sampai ayat 8, Daud mencari Tuhan. Dia minta petunjuk dari Tuhan. Maka Tuhan menjawab. Tuhan melepaskan dari segala kegentarannya. Dikatakan orang yang tertindas dan berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar dan menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan akan selalu melindungi dan meluputkannya.
Daud selalu mengingat betapa baiknya Tuhan itu dan berusaha untuk mengecap segala kebaikannya. Kata kecaplah dalam bahasa Ibrani ta'am artinya merasakan atau menikmati. Sedangkan kata lihatlah dalam bahasa Ibrani ra'ah artinya memperhatikan atau memeriksa. Pemazmur di sini mengajak untuk merasakan, menikmati atau memperhatikan dan memandang kepada kebaikan Tuhan, dan mengajak untuk hidup takut akan Tuhan, karena orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan. Orang yang mencari Tuhan tidak akan kelaparan atau kekurangan sesuatu yang baik. Dalam ayat 9 sampai ayat 11. Bagi Daud, pengajaran bagi anak-anak untuk hidup takut akan Tuhan itu penting. Karena takut akan Tuhan memperpanjang umur dan menikmati segala yang baik. Menjaga lidah terhadap yang jahat dan bibir terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian. Itu dalam ayat 12 sampai ayat 15. Tuhan memperhatikan orang-orang benar, tetapi Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman, dan Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya yang berlindung padanya. Itu dalam ayat 16 sampai ayat 23 dalam bacaan kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apa pesan firman Tuhan bagi kita lewat bacaan yang kita renungkan saat ini? Yang pertama, belajar dari Daud, kita perlu menyadari bahwa hidup sebagai orang percaya tidak pernah lepas dari yang namanya penderitaan, tantangan silih berganti, pergumulan dan persoalan, masalah dan kesulitan dalam hidup. Terasa begitu berat. Bahkan terkadang kita merasa bahwa Tuhan seakan meninggalkan kita. Entahkah itu lewat sakit penyakit, masalah ekonomi dalam keluarga, atau masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, tantangan dalam pelayanan, dan berbagai persoalan hidup lainnya. Dalam segala keadaan, bahkan dalam keadaan terjepit sekalipun, kita diingatkan, jangan pernah kita kehilangan harapan. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa yang tak terbatas, kuasanya yang ajaib, penuh mujizat. Karena itu berserulah kepada Tuhan, berdoa kepadanya, minta petunjuk daripada Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menolong dan melindungi, melepaskan kita dari belenggu penderitaan dan meluputkan kita dari segala bahaya. Asal kita percaya mujizat Tuhan nyata dalam hidup kita. Hal yang kedua, kecaplah dan lihatlah Tuhan itu baik. Sebagaimana tema perenungan kita saat ini. Ketika kita mengecap segala kebaikan Tuhan, kita dapat merasakan betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita akan memahami bahwa janji Tuhan ya dan amin, sehingga kita bisa kuat dan tegak berdiri sekalipun menghadapi terpaan badai. Oleh karena itu, jangan kita hanya memandang kepada besarnya masalah. Jangan kita terpaku pada kesulitan yang ada, tapi pandanglah kepada Tuhan yang tak pernah melepaskan tangannya untuk menopang kita. Hal yang ketiga, saudara-saudara, berusahalah untuk melakukan yang baik. Jauhilah yang jahat, carilah perdamaian, ucapkanlah berkat, itulah yang dikehendaki Tuhan. Pakailah mulut dan bibir kita untuk memuji-muji dan memuliakan Tuhan. Jangan kita menghakimi, jangan saling menfitnah, jangan menyebar berita hoaks, jangan bersumpah palsu, jangan sembarang kita mengucapkan perkataan-perkataan kotor dan sia-sia dan ucapan yang menipu. Dan hal yang keempat, tetaplah berucap syukur kepada Tuhan di setiap waktu. Agungkan dan muliakanlah, masyurkan
namanya dengan puji-pujian. Andalkan dan hiduplah takut akan Tuhan. Percayalah, kasih dan anugerahnya, kebaikannya, penyertaannya, dan perlindungannya, bahkan keselamatan dan berkat-berkat Allah akan senantiasa mewarnai di setiap langkah dan perjalanan hidup kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan bersama. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu membimbing kami dan menguatkan iman percaya kami, sehingga sekalipun ada begitu banyak tantangan dan pergumulan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami sebagai orang percaya, kami tidak akan pernah kehilangan harapan, kami tidak akan pernah berputus asa, sebab kami selalu percaya dan yakin bahwa masih ada Tuhan, dan Tuhan punya banyak cara untuk menolong kami, untuk mengangkat kami ketika kami jatuh. Tuhan akan selalu menolong kami, memulihkan kehidupan kami, dan Tuhan Maha mendengar, Tuhan setia, memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini. Karena itu Bapa, berikanlah kekuatan iman bagi kami untuk selalu meyakini bahwa Engkau Tuhan yang tetap setia dan terus menjaga dan melindungi kehidupan kami semua. Berkatilah kami Bapa dalam segala jerih juang kami, aktivitas tugas pekerjaan dan pelayanan kami. Apa yang kami gumulkan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka cita Tuhan hiburkan, yang dalam berbagai persoalan kehidupan Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Dan ada begitu banyak harapan, rencana, kerinduan kami. Biarlah Tuhan buka-buka jalan, dan Tuhan senantiasa menganugerahkan berkat rezeki berlimpah dalam kehidupan kami. Dan ajar kami untuk selalu mengucap syukur dan hidup dalam ketaatan dan kesetiaan hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami sungguh mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian saudara-saudara, kita telah merenungkan bagian firman Tuhan yang merupakan perenungan sebagai warga Gemim pada tanggal 10 sampai 16 Juli. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Dan sampai bertemu kembali dalam channel atau perenungan-perenungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.